Jika kalian melihat monyet hitam menatap kalian dari kejauhan, jangan balas tatapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Kisah ini diawali di sebuah desa kecil di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Tersembunyi kisah gelap yang selama ini hanya dibicarakan dari mulut ke mulut. Kisah tentang seorang pemilik warung sukses yang katanya tidak pernah tidur dengan nyenyak karena ia tahu kesuksesannya datang dengan harga yang tak pernah bisa dibayar lunas selain dengan nyawa. Penasaran dengan ceritanya? Jangan kemana-mana, check it out. Kisah ini diawali dari seorang pria bernama Pak Warto. Dulu dia hanyalah tukang tambal ban di pinggir jalan. Hidupnya pas-pasan bersama seorang istrinya bernama Bu Narti. Anak mereka satu, seorang perempuan, duduk di bangku SMP, teman-teman. Tapi entah kenapa hanya dalam waktu 1 tahun hidup mereka berubah cukup drastis. Tambal bannya jadi warung makan besar, pembeli selalu ramai dari pagi sampai ke malam hari. Orang-orang desa heran, tapi Pak Warto selalu bilang itu berkat kerja keras dan doa. Tapi warga tahu warung besar itu dengan modal segitu kecil itu nggak wajar, apalagi setiap malam ada suara aneh dari belakang warung. Kadang seperti benda terjatuh, kadang seperti suara tawa kecil. Tapi yang paling membuat warga curiga adalah bau busuk, bau bangkai yang hanya muncul di malam hari. Meski warungnya selalu bersih, beberapa kali warga yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan makhluk kecil berbulu hitam duduk di atap warung Pak Warto, menatap mereka dengan mata merah menyala. Pada suatu malam, seorang pemuda desa bernama Darto memberanikan diri memata-matai warung itu. Dia bersembunyi di balik semak belakang. Sekitar jam 2 dini hari, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Pak Warto keluar dari warung membawa nampan kecil berisi nasi, kemenyan, dan segelas darah ayam. Ia meletakkannya di bawah pohon mangga tua di samping warung. Lalu terdengar suara seperti tawa monyet, tapi dalam nada yang menyeramkan, teman-teman. Darto melihat sosok kecil melompat dari pohon ke bahu Pak Warto. Bulu hitam, taring runcing, dan matanya merah terang. Pak Warto tersenyum ke arahnya dan berbisik, "Mangan rek, wis tak turuti janjiku." Darto lari tunggang langgang malam itu. Esok paginya dia demam tinggi, mengigau, dan bilang satu kalimat berulang-ulang, "Warunge nang monyet, dudu nang manungso," yang artinya itu warung milik monyet, bukan milik manusia. Setelah kejadian yang mengerikan yang disaksikan oleh Darto, desas-desus tentang warung Pak Warto semakin menyebar. Tapi satu hal yang tak pernah disadari warga, anak perempuan Pak Warto yang bernama Lestari sudah lama tak terlihat di sekolah atau dimanapun. Lestari adalah gadis remaja yang dulu ceria dan aktif di sekolah, mendadak menghilang dari kehidupan sosial. Para tetangga semula mengira dia sedang membantu di warung, tapi seorang guru sekolahnya, Bu Rini, penasaran. Pada suatu sore, Bu Rini memberanikan diri datang ke rumah Pak Warto. Ia ingin tahu kenapa Lestari sudah 2 minggu tidak masuk sekolah. Saat mengetuk pintu, Bu Narti yang membukakannya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia hanya berkata singkat, "Lestari sakit, Bu, nggak bisa ketemu orang," ungkapnya. Tapi Bu Rini bukan orang yang gampang percaya. Sambil pura-pura pamit, dia berjalan ke samping rumah mencari celah untuk mengintip, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang gadis duduk bersila di dalam kamar gelap. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tapi yang paling menyeramkan, di sekeliling tubuhnya ada garis melingkar dari tanah, liat, merah, dan bunga telon layu. Bu Rini nyaris berteriak saat melihat bayangan lain berdiri di belakang Lestari. Bukan manusia, kecil, bungkuk, berbulu, dan matanya masih merah terang, seolah sedang menjaga Lestari. Dan pada malam harinya Bu Rini demam tinggi, teman-teman. Dalam mimpinya Lestari datang sambil menangis.
"Bu, tolong saya nggak boleh keluar, nanti yang ngasih makan marah. Monyet itu bilang kalau aku kena sinar matahari aku bakal mati." Ketika Bu Rini bangun, ia mendapati seikat rambut panjang di atas bantalnya. Bukan rambutnya, basah dan berbau tanah lembab. Lestari bukan hanya dikurung oleh ayahnya teman-teman, tapi oleh perjanjian yang tak terlihat. Dan jika seseorang berani membebaskannya, maka bayangan dari alas gangsir akan menuntut tumbal pengganti. Ketika suara tidak lagi cukup untuk menceritakan kebenaran, maka mimpi dan bisikan dari dunia lain akan mengambil alih teman-teman. Pada malam Wage, hari yang dipercaya sebagai waktu terbuka antara alam gaib dan alam nyata, seseorang akan mencoba menebus dosa yang tak pernah ia buat. Akhirnya Bu Rini tak tahan lagi. Setelah mimpi aneh dan rambut misterius itu, ia memutuskan untuk mencari bantuan bukan dari polisi tapi dari orang tua bijak yang dikenal sebagai Mbah Darmo, seorang dukun sepuh yang tinggal di pinggir desa dekat hutan kecil yang disebut Alas Gangsir. Mbah Darmo tak heran saat Bu Rini bercerita. Ia hanya menghela napas panjang lalu berkata, "Pesugihan monyet sudah lama tak muncul di daerah ini. Tapi kalau benar berarti Pak Warto telah menyentuh perjanjian lama. Dan itu tidak bisa diputus begitu saja." Dia pun menjelaskan bahwa makhluk yang mengikuti Pak Warto adalah jenis Banaspati Kera, roh dari rimba hitam yang bisa diwujudkan lewat ritual khusus di Alas Gangsir. Roh ini bukan hanya menuntut tumbal materi teman-teman, tapi juga jiwa muda anak keturunannya sendiri. Bu Rini memohon agar Lestari diselamatkan. Mbah Darmo akhirnya setuju, tapi hanya bisa dilakukan pada malam Wage saat energi makhluk gelap sedang lemah-lemahnya. Malam itu pun tiba. Bu Rini dan Mbah Darmo menyelinap ke rumah Pak Warto lewat jalan belakang. Mereka membawa sejajen, minyak kelapa, bunga kantil, pisang raja, dan keris tua peninggalan Mbah Darmo. Saat mereka membuka pintu kamar Lestari, tubuh gadis itu gemetar hebat. Matanya terbuka lebar, tapi bukan matanya yang bicara, melainkan suara lain yang keluar dari mulutnya. "Kowe ora iso njupuk dheweke wis dadi bagiane. Tinggalen saiki sadurunge kowe tak robek daginge." Artinya begini teman-teman, kalian tak bisa mengambilnya. Dia sudah menjadi milikku. Pergi sekarang sebelum kurobek daging kalian. Akhirnya Mbah Darmo membaca mantra dengan cepat. Asap dupa menebal dan tiba-tiba dari langit kamar muncul sesosok makhluk kecil berbulu hitam, matanya merah, lidahnya menjulur panjang, meneteskan cairan hitam. Keris Mbah Darmo bergetar di tangannya, lalu ia berkata pelan, "Aji Guntur Sewu, siro bali nang alasmu." Makhluk itu meraung lalu menghilang dalam pusara asap hitam. Tapi belum hilang sepenuhnya. Ia sempat menatap Bu Rini dan berkata dalam bisikan, "Siji wis luput, tapi isi ana papat maneh." Maksudnya satu sudah lolos, tapi masih ada 4 lagi teman-teman. Setelah mereka melakukan ritual, Lestari akhirnya selamat, tapi Pak Warto menghilang esok paginya. Di depan warungnya hanya tertinggal jejak kaki kecil dan bulu hitam yang berserakan, dan malam Wage belum berakhir. Jadi setiap tempat memang menyimpan jejak energi teman-teman. Ada yang menjadi ladang rezeki, tapi ada pula yang menjadi sarang kutukan. Dan warung Pak Warto yang dulunya penuh tawa dan asap masakan kini menjadi sunyi, namun menyimpan jeritan yang tak bisa didengar telinga biasa. Dan setelah kejadian malam Wage itu, Lestari dibawa ke rumah Bu Rini untuk dipulihkan. Tapi warung Pak Warto tetap berdiri, bahkan tukang ojek pun menghindari rute depan warung itu setelah jam 6 sore. Namun rasa penasaran membuat 3 pemuda desa yang bernama Ari, Wanto, dan Jaya memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam warung. Mereka ingin tahu apa sih yang sebenarnya ada di sana.
Dengan kamera ponsel dan senter, mereka masuk dari pintu belakang yang tak pernah dikunci. Di dalam semuanya masih seperti semula, panci-panci bersih, kursi tertata rapi seolah hanya tinggal menunggu pembeli. Tapi saat mereka mendekat ke dapur, hawa dingin mulai terasa. Dan di salah satu dinding dapur mereka menemukan sesuatu yang tak biasa, gambar tangan mungil berwarna hitam seolah ditekan dengan kekuatan luar biasa. Lalu mereka menemukan sebuah pintu kecil di lantai belakang warung, pintu yang bahkan warga sekalipun tidak tahu. Penuh debu, terkunci dengan rantai, tapi Jaya menemukannya terbuka seolah memang ingin mereka untuk masuk. Begitu pintu terbuka, bau menyengat keluar, bau darah, tanah basah, dan kemenyan busuk. Di dalam ruangan gelap itu mereka menemukan altar dari batu. Di atasnya ada topeng monyet yang terbuat dari kayu jati tua. Mata topeng itu memancarkan merah samar. Di bawah altar ada 5 mangkok kecil, teman-teman. Satu di antaranya kosong, 4 sisanya berisi potongan kain, rambut, dan yang paling mengerikan sepotong kuku manusia. Ari memotret altar itu, tapi saat layar ponselnya menampilkan gambar, wajahnya langsung pucat. Di foto di balik altar ada sosok monyet hitam besar berdiri menatap kamera, padahal di sana hanya ada mereka bertiga. Lampu senter langsung mati. Pintu kecil itu menutup sendiri dengan keras. Terdengar suara pelan, "Siji wis lunga, tinggal telu maneh." Ketiga pemuda itu berhasil keluar keesokan harinya setelah warga mendengar teriakan dari dalam warung. Tapi sejak hari itu satu persatu dari mereka mulai menghilang. Dan warung itu pun resmi ditutup oleh desa dengan perjanjian tak boleh dibuka lagi apapun yang terjadi. Memang setiap perjanjian gelap selalu menuntut pembayaran, dan ketika waktu menagih tak ada tempat untuk berlari. Pak Warto tahu itu. Ia tahu sejak awal saat ia memilih jalan cepat menuju kekayaannya bahwa suatu hari sang penjaga hutan akan datang untuk menagih janjinya. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa di warung, Mbah Darmo memanggil Bu Rini. Ia bilang kutukan belum selesai. 4 mangkuk yang ditemukan para pemuda itu bukan sekedar sesajen. Itu adalah daftar tumbal. 1 kosong karena Lestari berhasil diselamatkan, tapi 3 sisanya sudah mulai dimiliki. Ari, Wanto, dan Jaya semuanya hilang dalam waktu berbeda. Tubuh mereka tak ditemukan, tapi setiap kali salah satunya mereka menghilang, warga menemukan bulu hitam dan jejak kaki kecil di teras rumah mereka. Akhirnya Mbah Darmo memutuskan untuk membuka kembali kisah lama yang sudah dikubur oleh waktu. Jadi 25 tahun lalu, di tengah krisis ekonomi, seorang pemuda desa bernama Warto pernah tersesat di alas gangsir saat mencari kayu bakar. Ia menemukan gubuk tua yang di dalamnya ada seorang kakek tua berjubah hitam dan seekor monyet putih bermata merah duduk di bahunya. Kakek itu menawarkan jalan kekayaan dengan satu syarat: bayar dengan yang paling kau cintai dan kau akan diberi lebih dari yang bisa dihitung. Pak Warto yang saat itu masih sendiri setuju tanpa tahu bahwa itu adalah ritual pemanggilan Banaspati Kera, salah satu entitas pesugihan tertua yang bersemayam di alas gangsir. Perjanjian itu tertulis dalam darah, disimpan di balik altar yang kini ditemukan di warungnya. Dan ketika Pak Warto mulai kaya, ia lupa pada syarat utamanya: tumbal darah akan terus diminta setiap 7 tahun. Dan jika ia menolak, maka dirinya sendiri yang akan menjadi gantinya. Malam terakhirnya di bulan mati, angin tidak berembus, suara jangkrik pun diam. Warga desa dikagetkan oleh suara jeritan dari arah alas gangsir. Suara yang bukan manusia, bukan pula hewan. Pada pagi harinya beberapa orang menemukan sesuatu di tepi hutan. Sebuah tubuh hangus terbakar namun masih utuh. Di dada mayat itu terukir tulisan dengan darah, "Janji lunas, tapi alas ini tak pernah tidur." Mayat itu tak bisa dikenali, namun warga percaya itulah tubuh Pak Warto.
Warungnya kini ditutup rapat, dipagari doa dan pagar gaib oleh Mbah Darmo. Tapi beberapa orang masih bersumpah melihat monyet hitam kecil duduk di atap warung saat malam sunyi. Perjanjian boleh lunas, tapi jejaknya tetap ada. Alas Gangsir masih menyimpan banyak rahasia teman-teman, dan siapapun yang datang dengan niat rakus bisa saja menemukan jalan yang sama seperti Pak Warto. Jika kalian melihat monyet hitam menatap kalian dari kejauhan, jangan balas tatapannya. Ia bisa tahu apa yang kamu inginkan dan memberikannya dengan harga yang terlalu mahal.